Selamat datang di Bola Pinggir Jalan, tempat kita membahas hal-hal trivia dalam dunia sepak bola. Pokoknya, bahasan di sini adalah hal-hal yang tidak dibahas di tempat lain. Hari ini kita ada di konten versus, dan di edisi kedua ini kita kedatangan dua tim hebat yang siap untuk beradu kebolehan. Jose Mourinho diakui secara luas sebagai salah satu pelatih terbaik di era modern. Setidaknya sebelum dia melatih Manchester United, dia masih dikenali sebagai The Special One, pelatih yang langganan menjuarai sebuah kompetisi. Buah karya Mourinho yang paling epik mungkin saat dia mengantarkan Inter Milan meraih treble di tahun 2010. Tapi kita tidak bicara soal itu. Sepanjang karir kepelatihannya, Mou juga pernah sukses melatih di Chelsea dan di Real Madrid. Dua klub inilah yang akan kita bandingkan, khususnya Chelsea musim 2004-2005 dengan Real Madrid musim 2011-2012. Di Chelsea, Mou memenangkan gelar dengan 95 poin, rekor sebelum dikalahkan Manchester City, dan hanya kebobolan 15 gol. Sementara di Real Madrid, Mou memenangkan gelar dengan meraih 100 poin, juga rekor sebelum disamai Barcelona, dan mencetak 121 gol. Nah, mana di antara kedua buah karya Mourinho itu yang lebih unggul jika diadu? Mari kita temukan jawabannya dalam versus series seri kedua. Chelsea musim 2004-2005 versus Real Madrid musim 2011-2012. Dan mari kita mulai dari kategori kiper. Mourinho selalu diberkati dengan kiper hebat di mana-mana dia melatih. Tapi tidak ada sepertinya yang lebih ikonik daripada Petr Cech. Kiper Ceko yang menjaga gawang Chelsea itu dikenal memiliki refleks yang sangat baik. Di bawah Mou di musim 2004-2005, Cech menikmati salah satu periode permainan terbaiknya. Lebih dari setengah jumlah laga yang dia lakoni, dia bukukan clean sheet. Itu sebuah rekor di 5 liga top. Padahal Cech harus berhadapan dengan striker buas macam Thierry Henry dan Ruud van Nistelrooy. Kompatriotnya dalam perbandingan ini adalah kiper Real Madrid yang sering disebut salah satu kiper terbaik sepanjang sejarah. Dia adalah Iker Casillas. San Iker sudah jadi kiper andalan Real Madrid selama bertahun-tahun. Dia adalah kapten tim. Meski skillnya dianggap powerful, nyatanya secara statistik Casillas tidak sebagus yang diprasangkakan. Di musim 2011-2012 saja dia kebobolan 32 gol, termasuk 3 gol saat dikalahkan oleh Barcelona. Itu 2 kali lipat lebih banyak daripada Cech. Secara keseluruhan, mungkin Casillas lebih unggul dari Cech, apalagi dia pernah memenangkan trofi Piala Dunia dan membuat sebuah penyelamatan spektakuler di final. Namun, dalam perbandingan ini kami memilih Cech karena secara statistik tugas seorang kiper adalah menahan bola agar tidak masuk ke gawangnya, dan di musim itu Cech bermain gemilang. Kategori kiper dimenangkan oleh Chelsea. Kategori kedua, back atau pemain belakang. Chelsea di awal musim mendatangkan 2 mantan anak buah Mou di Porto, yaitu Ricardo Carvalho dan Paulo Pereira. Carvalho segera menjadi andalan bersama John Terry. Keduanya menjadi duet back tengah yang dominan dan ikonik. Bahkan rasanya sampai hari ini tidak ada back tengah Chelsea yang setara dengan mereka berdua. Sementara itu, di sisi Real Madrid, pertahanan mereka mungkin tak setangguh Chelsea. Tapi di Madrid, Mou punya 2 back tengah rasa preman yang benar-benar membuat lawan ngeri,
yaitu duet Pepe dan Sergio Ramos. Siapa yang berharap bisa melewati dua orang ini? Oh iya, Carvalho juga diboyong Mo ke Madrid untuk melengkapi stok bek tengahnya, meskipun Carvalho tidak sering bermain. Di sini agak susah untuk memilih siapa pemenang di antara dua duet bek tengah ini. Namun dengan mempertimbangkan kekuatan dalam menghadapi lawan, kami memenangkan Pepe dan Ramos. Pemenangnya Real Madrid. Kategori berikutnya, gelandang. Di Chelsea, Mo punya banyak variasi pemain di lini tengah. Ada yang bertipe bertahan seperti Makelele yang disebut salah satu penjualan paling disesali oleh Real Madrid. Ada gelandang rasa striker Frank Lampard yang mencetak 13 gol di musim tersebut. Mo juga punya gelandang super sub yang sering menyelamatkan tim di saat yang diperlukan, yaitu Joe Cole. Juga masih ada Thiago Mendes di bangku cadangan. Sementara di Real Madrid, Mo dengan formasi 4-2-3-1-nya punya dua nomor 10 terbaik saat itu, yaitu Mesut Ozil dan Ricardo Kakak. Ozil yang paling diingat karena jago menyuplai assist untuk mesin gol Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Juga ada Xabi Alonso dan Khedira di posisi pivot. Sebagai pengayaan taktik, Mo masih punya Hamid Altintop, Nuri Sahin, Lassana Diarra, dan bahkan Fernando Gago. Seandainya Di Maria dihitung sebagai gelandang juga, sebagaimana Ancelotti memakainya, maka stok gelandang Real Madrid benar-benar luar biasa. Tak perlu berpanjang lebar, kategori ini pemenangnya adalah Real Madrid. Kategori berikutnya, penyerang. Seandainya di musim panas 2004, Mo menuruti keinginan Abramovich untuk membeli Ronaldinho, pasti perbandingan ini lebih menarik. Sayangnya tidak, karena Mo lebih memilih merekrut Drogba. Dia mungkin salah satu striker paling efektif di zaman modern. Drogba sering didampingi oleh Damien Duff maupun Arsene Robben. Selain itu, posisi penyerang Chelsea juga diisi oleh Eidur Gudjohnsen dan Matthias Kezman. Khusus Kezman, dia salah satu super sub yang tidak bisa diandalkan. Sementara itu, berbicara soal penyerang Real Madrid, tentu saja berbicara tentang Cristiano Ronaldo. Berkat suplai bola yang baik, Ronaldo mencetak total 46 gol di La Liga musim tersebut. Itu adalah salah satu rekor gol terbanyak semusim di La Liga Spanyol. Pokoknya, kalau melihat hasil pertandingan Real Madrid sepanjang musim itu, tidak ada sedikit pun ciri khas parkir bus itu pada Mourinho. Selain Ronaldo, Mo masih punya dua orang yang jago, yaitu Benzema dan Higuain. Mereka total mencetak 43 gol. Sebagai klub yang memiliki rekor gol paling gila di La Liga, tentu saja penyerang Real Madrid di perbandingan ini jauh lebih superior. Karena itu kami memilih pemenang di kategori ini, pemenangnya Real Madrid. Kategori selanjutnya, pelatih. Dua tim ini dilatih oleh pelatih yang sama, namun performa keduanya bisa dibandingkan untuk dicari yang terbaik. Mo datang ke Chelsea dan Madrid sama-sama dengan reputasi hebat, juara Liga Champions di klub sebelumnya. Di Chelsea, untuk pertama kali dia datang ke Inggris dan melihat kompetisi itu dipanaskan oleh dua master taktik, The Professor Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson. Mo anak baru di Inggris, namun hebatnya dia berhasil memantati dua master taktik itu dengan sepak bola efektifnya. Di musim pertama pula, itu adalah kali pertama Mo dikenal dengan sebutan The Special One. Sementara
Dia datang ke Real Madrid benar-benar sebagai pelatih terbaik dunia. Dia diharapkan oleh segenap fans Madrid mengawal Galacticos Jilid 2 Real Madrid untuk menandingi dan bahkan mengalahkan pasukan Barcelonanya Pep Guardiola. Mo sempat gagal di musim pertamanya dan harus melihat pasukan Pep mengangkat double winners. Barulah di musim keduanya pertunjukan dimulai. Mo seperti meniupkan semua yang dia tahu. Real Madrid jadi sering hujan gol. Jadi mana versi Mo yang lebih baik? Dengan menimbang siapa yang dilawan dan bagaimana cara mereka bermain dan memenangkan pertandingan, kami memilih versi Mo tahun 2005. Pemenang kategori ini adalah Chelsea. Kategori ke-6, prestasi individu dan klub. Bersama Chelsea, Mourinho mengangkat trofi Liga Inggris dan trofi Piala Liga di musim pertamanya. Sementara itu, di Liga Champions, mereka harus terhenti di semifinal setelah kalah dari pasukan The Miracle of Istanbul. Mereka juga gagal di Piala FA. Untuk prestasi individu, pemain Mo tidak memenangkan sesuatu yang spesial. Nama pemainnya tak muncul di klasemen European Golden Boot ataupun tidak masuk dalam 3 besar nominasi Ballon d'Or. Bersama Real Madrid, Mo hanya memenangkan 1 gelar, yaitu La Liga. Mereka stuck di Copa del Rey maupun Supercopa de España. Sementara itu di Liga Champions, Madrid kalah adu penalti melawan Bayern Munchen. Untuk segi prestasi individu, pemain Mo juga tidak memenangkan sesuatu yang spesial. Rekor gol gila Ronaldo tak ada gunanya sebab sang rival Messi mencetak lebih banyak gol. Ronaldo kalah di persaingan sepatu emas dan kalah lagi di Ballon d'Or. Itu masa-masa yang cemerlang bagi Messi. Pemenangnya dihitung kategori trofi, pemenangnya adalah Chelsea. Kategori ke-7, performa liga. Sebagai klub dengan kebobolan paling sedikit sepanjang sejarah Premier League, statistik kebobolannya ini yang paling menakjubkan dari performa liga mereka. Chelsea-nya Mo juga nyaris menyamai performa Arsenal The Invincible andai tak kalah melawan Manchester City di matchday ke-9. Secara total, mereka mencetak 72 gol dan memenangkan 29 pertandingan. Sementara itu, dengan rekor gol terbaik di La Liga, itu pula yang paling menakjubkan dari performa Liga Domestik Real Madrid musim 2011-2012. Superioritas mereka dengan 121 gol membuat mereka sering membantai lawan dengan defisit lebih dari 3 gol. Mereka mengukir 100 poin dengan 32 kemenangan. Itu juga rekor poin terbaik di La Liga. Sayang, Madrid boncos di belakang dengan kebobolan 32 gol. Pemenangnya adalah Real Madrid. Sebab sepak bola itu tentang menyerang. Kamu kebobolan 2 gol, tapi kamu mencetak 3 gol, you still winning the game. Terakhir, kategori performa Eropa. Tergabung di grup yang isinya juara bertahan FC Porto, Chelsea berhasil menjadi juara grup dan mengumpulkan 13 poin. Di 16 besar dan perempat final, mereka berhadapan dengan lawan-lawan tangguh, Barca dan Munchen. Chelsea berhasil mengatasi 2 klub itu meski kalah di salah satu legnya. Akhirnya, perjalanan mereka terhenti di semifinal oleh Liverpool berkat gol hantu Luis Garcia. Sementara di Madrid, Mo memikul ekspektasi besar pemilik, mengantarkan klub itu meraih La Decima dengan pemain hebat yang sudah dikumpulkan. Madrid tak terkalahkan sampai datang ke Allianz Arena di semifinal. Sayang, yang mereka libas hanya klub kecil macam Apoel Nicosia dan CSKA Moskow. Mereka menyerah dalam adu penalti lawan Bayern di Bernabeu dan menyebabkan misi La Decima harus terhenti. Menimbang ketangguhan lawan menuju semifinal,
kami memilih pemenangnya Chelsea. Akhirnya kita sampai pada total perhitungan. Chelsea memenangkan 4 kategori, yaitu kiper, pelatih, prestasi, dan performa di Eropa. Sementara itu Real Madrid juga memenangkan 4 kategori, yaitu back, gelandang, penyerang, serta performa di liga. Jadi, dalam versus series kali ini kedudukannya sama kuat alias imbang. Mourinho layak tersenyum karena dua klub ini juga adalah dua klub yang hebat dan dia adalah pelatih yang hebat saat menangani klub ini ya. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.